kewajiban cari nafkah, tapi dia bantu suaminya cari nafkah. Kadang-kala dia pergi jual-jual barang kecilan, kadang-kala dia dagang-dagang di pasar yang penting ada. Padahal bukan kewajiban istri cari nafkah, tapi dia lakukan. Kenapa? Karena dia sayang suaminya untuk bantu cari nafkah. Kata itu, saya bela kau ini malam. Coba lihat, Nabi Pak, Nabi 11 istrinya pernah dipanggil. Dan Rasulullah, kalau beliau minum dengan istrinya, Aisyah, kebiasaan Nabi, satu teguk dia minum, dia kasih istrinya. Dan hebatnya, bekas bibirnya Aisyah dia minum. Misal, ada gelas di sini. Enggak ini gelas. Tapi gelas. Aisyah minum di sini, ini Nabi ini, kasih istrinya. Aisyah minum di sini, ini dia minum Nabi. Amalkan besok Pak. Coba amalkan besok bekas bibirnya istri. Minum. Bau juga bibirnya. Itulah Rasulullah. Rasulullah begitu romantisnya. Beliau kalau minum satu teguk kasih. Suatu ketika Rasulullah balik dari dakwah, terlalu lama baru balik. Aisyah rindu betul. Akhirnya Aisyah tidak menunggu di pintu rumahnya, tapi dia menunggu batas kota Madinah. Senang betul Aisyah. Lalu datang Nabi. Lalu Aisyah bikin teh. Kebiasaannya Nabi minum seteguk dikasih Aisyah. Nabi minum seteguk, Aisyah menunggu, tidak diberinya. Tunggu kedua kalinya, tidak diberinya. Aisyah mulai cemburu. Ya Rasulullah, apakah ada perempuan lain yang memberimu minum di luar? Nabi minum lagi, Aisyah makin cemberut. Akhirnya Nabi kasih. Begitu Aisyah minum satu teguk, langsung dimuntahkan. Wah! Ternyata Aisyah salah kasih. Apa? Garam dia gula-gula. Coba kalau bapak-bapak, kenapa dia tidak kasih istrinya? Karena dia malu. Kalau Aisyah malu dengan Nabi. Coba kalau bapak, bodoh memang kau ini. Ini begitu ibu-bapak bodoh. Kita lah miskin. Tapi jelek istriku, ya itu takdirmu. Itu yang terbaik. Kenapa jelek istrimu? Allah tahu kalau dia cantik dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Masya Allah. Istri suka ngomel, pakai ibu saya Pak. Mana ada perempuan tak suka ngomel? Kalau istrimu suka ngomel, itu percaya berarti istrimu perempuan. Saya kalau istri saya ngomel, saya peluk baru saya menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Mulai senyum-senyum itu. Masuk kamar lagi masih marah-marah. Ku peluk lalu ku menyanyi lagi. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Kan enak. Coba diamalkan. Ibu-ibu juga jangan suka ngomel. Tidak ada laki-laki yang betah kalau ibu suka ngomel. Pernah dengar cerita jin di dalam sumur ibu? Jadi saya ditanya Pak Wakil, jamaah tanya saya di Makassar, Ustaz, kenapa itu suami saya tidak betah di rumah? Saya malah, saya takut dia tersinggung. Saya ceritakan lah, ibu ada orang suami istri, istrinya suka ngomel, ada duit tidak ada duit, ngomel aja kerjanya istrinya. Suatu ketika suaminya berikan perhiasan, senang lah ibu diberikan perhiasan. Senang katanya suaminya, dek, kita pergi siara sumur tua di kampung ya. Oke bang, kan dia lebih senang. Ini sumur usianya sudah 400 tahun, dalamnya 12 meter. Sampailah di bibir sumur, kata suaminya, dek, kau lihat itu ada nggak airnya sumur? Ada bang, tapi dangkal. Maksudnya dangkal bang, paling sampai di lutut. Kata suami dalam hati, aman berarti. Coba lihat, begitu dekat bibir sumur, dia dorong istrinya masuk, jatuh cemplung. Kata suaminya, ngomel kau di situ. Tidak ku dengar juga ngomel kau sampai pagi. Ngomel kau raja ngomel. Oh, suaminya di atas nyanyi-nyanyi. Tiba-tiba 1 jam kemudian, tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk hitam tinggi besar keluar. Kaget suaminya. Hei, siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun tahan tenang-tenang dalam sumur. Ada perempuan di dalam ngomel lagi kerjanya. Baru 1 jam tidak betah saya. Kata suaminya, kau baru 1 jam, saya 20
Ibu. Maulid kali ini contoh Rasulullah. Rumah Rasulullah Ibu tidak luas. Dijelaskan dalam sejarah kalau beliau berdiri, kepalanya Rasulullah menyentuh atap rumahnya. Kalau beliau berjamaah dengan Aisyah, kakinya Rasulullah, telapak kaki belakangnya menyentuh kepalanya Aisyah di belakang karena sempitnya kamarnya. Tapi beliau berkata, baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Kenapa umat kita sekarang rumah besar, mobil bagus, pekarangan rumah mewah, isi rumah kita interiornya sangat luar biasa, tapi kenapa kita suami istri tidak betah di rumah? Maulid kali ini mari teladani Rasulullah dengan cara mengikuti kewajiban kita sebagai suami dan kewajiban kita sebagai istri. Ibu-ibu juga hormati suami, karena tidak gampang menjadi suami. Ibu pulang kampung malu tuh suamimu kalau kau tidak pakai emas. Ibu-ibu pulang kampung pergi arisan malu tuh suamimu kalau sudah dihafal baju seragamnya. Tapi apa boleh buat, rezeki dari Allah. Suami hanya mencari nafkah, yang menentukan jumlah rezeki adalah Allah. Maka yang baik saling menghormati, saling memuliakan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebenarnya banyak lagi kisah-kisah kehidupan Rasulullah, tapi waktu jual yang membatasi kita. Masih ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jual yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Ibu-ibu, pesan khusus, pilkada yang akan datang, pilihlah yang kita anggap baik, bukan karena dia memberi duit. Dan ingat, boleh berbeda pilihan, tapi kita wajib menjaga ketentraman dan kedamaian kabupaten kita. Kalau di sini ribut, bukan saya yang rugi yang tinggal di Makassar, tapi orang-orang yang di Sragen inilah yang akan mendapat kesusahan. Karenanya semua kita berkewajiban untuk menjaga perdamaian dan pesan Allah, waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ayat ini kemudian diturunkan oleh para pendiri negara kita menjadi Pancasila, yaitu sila ketiga persatuan Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berikut Bu Pak Das tenang juga ya. Luar biasa. Ada pantun untuk agama panjenengan semua yang ada di sini. Tulan